Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar Amburawang Darat sudah siap menerima pendaftaran santri baru ajaran 2026-2027 tingkat SD, SMP, SMA atau tingkat ula, wusta dan ulia. Siapa tahu Bapak Ibu para jemaah ingin anaknya bersekolah belajar di pesantren kami dengan jenjang yang lengkap dari tingkat SD, SMP, SMA semuanya ada, maka segera mendaftar dan kita terima anak tersebut dari umur 7 tahun. Jadi kalau ada yang kepingin dari umur 7 tahun, insya Allah kami siap menerimanya. Kemudian insya Allah kami membuka juga umrah untuk bulan Ramadan 1 bulan penuh selama 33 hari perjalanan. Harganya Rp35.900.000. Tapi tidak ada makan. Ya, tidak ada makan karena bulan puasa. Ya, sahur dan buka puasanya di masjid karena banyak makanan di sana. Nah, jadi harganya Rp35.900.000 selama perjalanan 33 hari. Nah, hotelnya bintang 5. Hotel pakai shuttle bis ya, pakai shuttle bis. Bintang 5 besar hotelnya, tapi pakai shuttle bis. Nah, kenapa murah? Karena nggak ada makan. Ya, nggak pakai makan, kan belum puasa juga. Nah, di hotel nggak sediakan. Kalau mau makan ada tambah 4 juta kalau nggak salah, 3,5 juta atau 4 juta. Cuman makannya 2 kali aja, sahur sama buka puasa. Nah, tapi sebaiknya sayang buka puasanya di masjid aja. Ya, sebelum asar, sesudah asar lah sudah ada di masjid. Karena nanti banyak makanan itu, bejibun makanan. Ya roti lah, ya nasi lah. Ya, jadi murah. Kenapa? Karena tidak ada makan. Jadi makanannya banyak di orang-orang bagi-bagi. Rp35.900.000 selama 33 hari. Dan juga dibuka setelah Ramadan, yakni umrah bulan Syawal, keberangkatan tanggal 24 Maret. Perjalanan 12 hari, harganya Rp29.700.000. 12 hari perjalanan, 1 hari gratis taib dan 1 hari jalan-jalan di Malaysia. Nah, jadi setelah pulang, tidak langsung ke Balikpapan, singgah di Malaysia, jalan-jalan di Malaysia sehari, makan, hotel semuanya dijamin. Jadi ketika balik ke Balikpapan sudah bersih, karena kan sebelum balik mandi dulu. Mandi dulu di hotel, bisa ganti baju, nah baru ganteng sudah. Jadi tinggal disambut nanti sama keluarga berpelukan, kada berbau garak. Ya, tapi berbau harum. Murah sekali, Rp29.700.000. Nah, siapa yang berminat silakan segera mendaftar karena ini seatnya terbatas. Siapa yang cepat itu yang kita terima. Kalau habis selesai sudah. Ya. Nah itu. Jadi bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Siapa tahu ada yang berminat segera mendaftar. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sampai mana? Sampai mutakoir. Nah, baik kita ulangin ya. Jadi kelompok kedua daripada air yang pembagian dari 7 macam itu disebut namanya air suci mensucikan. Atau kita ulang ya dari awal supaya ingat nih. Air yang boleh dipakai bersuci itu ada 7. 3 dari langit, 4 dari bumi. Nah, ingat-ingat ya. 3 dari langit itu hujan, salju, embun. 4 dari bumi, laut, sungai, sumur, dan sumber atau mata air. Itu semuanya boleh dipakai untuk bersuci. Berwudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis di badan, pakaian, dan tempat. Ini pakai air semua.
Dari 7 macam air itu terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama air mutlak, suci, mensucikan. Kena badan, pakaian, tempat, boleh badan, tempat, pakaian itu dibawa ke dalam sholat, baik dalam kondisi basah ataupun sudah kering. Boleh diminum, boleh diapain. Dan boleh dipakai untuk berwudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis. Nah, itu disebut namanya mutlak, suci, mensucikan. Dan mutlak ini adalah air yang 7 macam tadi. Hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur, sumber. Itu kemarin ya. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah yang kita bahas kemarin tapi belum tuntas, yaitu air yang suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Boleh diminum, kena badan, pakaian, tempat, maka badan, pakaian, tempat itu boleh dibawa ke dalam sholat, baik dalam kondisi basah ataupun sudah kering. Tetapi air ini tidak bisa dipakai berwudu, nggak bisa dipakai mandi wajib, mandi sunnah, tidak bisa dipakai istinja, tidak bisa dipakai menghilangkan najis. Itu yang disebut namanya air suci tapi tidak mensucikan. Nah, suci yang tidak mensucikan ini airnya terbagi 2. Yang pertama mustakmal. Air apa? Mustakmal. Masih ingat mustakmal kemarin? Air yang telah dipakai untuk mengangkat atau menghilangkan basuhan wajib atau fardu di dalam bersuci. Jadi basuhan pertama, basuh wajah yang pertama itu yang mustakmal, basuh tangan yang pertama itu yang mustakmal, usap kepala yang pertama itu yang mustakmal, basuh kaki kanan kiri basuhan pertama itu yang mustakmal. Syarat mustakmal kemarin ada 3 yang penting. Pertama airnya sedikit, yang kedua basuhan wajib, yang ketiga setelah keluar dari batas yang dibasuh, dari batas badan yang dibasuh. Jadi kalau sudah netes dari dagu sini tak, nah ini yang mustakmal. Kalau yang masih di wajah tidak mustakmal. Itu pun juga basuhan pertama, kedua, ketiga bukan mustakmal. Kemudian yang keempat, kemarin itu ada beda pendapat, yaitu tidak berniat orang yang berwudu itu untuk menjadikan kedua tangannya sebagai gayung. Itu kalau seandainya orang berwudu di ember, ada air di ember, nah basuhan pertama diambil, tak aku niat wudu menghilangkan dosa kecil, fardu karata Allah. Ini yang di tangan ini kan mustakmal nih. Kalau dimasukkan ke dalam ember ini, habis 1 ember itu mustakmal semua. Nah caranya adalah aku niat menjadikan 2 tanganku ini gantian daripada gayung, baru diambil. Yang dalam gayung enggak mustakmal. Cuman ini pun juga beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu pakai niat-niat. Kenapa? Karena orang awam belum tentu paham tentang masalah itu. Yang penting kalau ada air dalam ember gak ada gayungnya, ya seperti gak ada gayungnya, gak ada cibuk ya orang Banjar cibuk. Sudah wudu aja, tapi wudunya di luar. Ambil air pakai tangan di dalam gayung. Nah, kemudian wudunya di luar. Nanti bersikat, ambil lagi, begitu seterusnya. Mudah dipaham kira-kira? Nah, itu yang disebut mustakmal. Kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua disebut namanya ma'ul mutaghayyir, air yang berubah dengan benda yang suci. Jadi mutaghayyir dengan mustakmal ini satu level, yaitu dalam ruang lingkup suci tapi tidak mensucikan. Mutaghayyir itu artinya adalah air yang berubah dengan benda suci. Seperti contohnya air kopi, air susu, air teh. Ya. Jadi kalau ada orang punya teh, punya kopi sudah, maka kopi itu suci. Teh itu suci. Diminum boleh, kopi, susu, teh dan sebagainya tadi, kena badan, pakaian, tempat, boleh dibawa ke dalam sholat, badan, pakaian, tempat itu baik dalam kondisi basah ataupun sudah kering. Itu yang disebut suci.
Tetapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tidak boleh dipakai wudu, tidak boleh pakai mandi wajib, mandi sunnah, istinja menghilangkan najis, nggak sah. Walaupun kaya orang itu. Oh, aku orang kaya, aku berwudunya pakai air marjan. Mentang-mentang bulan puasa kan ya. Orang kaya nih, saya berwudunya pakai sirup marjan. Berwudu pakai sirup marjan. Boleh? Nggak boleh, nggak sah. Ya, malahan haram, bisa jadi haram. Kenapa? Membuang-buang minuman sirup marjan itu. Mudah dipaham kira-kira? Nah, itu yang suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Baik, lanjut. Apa selanjutnya? B. Air yang berubah atau mutaghair, contoh air teh, kopi dan lain-lain, dan air itu bisa dinamakan air mutaghair Ya. apabila terkumpul 4 syarat di bawah ini. Stop. Jadi ingatin ya, mutaghair itu air yang berubah dengan benda yang suci. Nanti kalau bendanya yang berubah itu bukan suci alias benda najis sih, maka itu bukan mutaghair, namanya bukan mutaghair, tapi namanya sih mutanajis, terkena najis. Ya, tahi ayam masuk ke dalam air yang ada di ember. Berubah nggak? Berubah. Umpama berubah baunya kah, atau bau rasanya kah, atau warnanya kah? Itu mutaghayyir, berubah juga. Tapi dengan benda najis. Nah, kalau dia benda najis, air itu bukan disebut mutaghayyir, tetapi disebut mutanajis. Air yang bercampur dengan najis. Nah, itu nanti bahas akan dibahas selanjutnya. Baik, kita kembali. Jadi air mutaghayyir adalah air yang berubah dengan benda yang suci seperti kopi, teh dan lain sebagainya. Dan air itu bisa dikatakan mutaghayyir apabila terkumpul 4 syarat. Silakan dibaca. 1. Air itu berubah dengan benda yang suci. Nah, itu yang kita katakan tadi. Mesti berubah dengan benda yang suci. Teh suci, kopi suci, susu suci, marjan, sirup marjan suci, sirup-sirupan nih suci. Jadi bendanya yang merubah air itu bendanya suci. Kalau bendanya najis, tahi ayam, tahi burung, tahi cacak, tahi apa aja, ya, berubah dia, maka nanti bukan lagi mutaghayyir, tapi berubah namanya menjadi mutanajis. Baik, lanjut yang kedua. 2. Air itu berubah dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi antara benda yang mencampuri dengan air. Air itu sudah tercampur aduk, sudah nggak bisa dipisahkan lagi. Kita ambil teh, masukkan ke dalam air panas, berubah nggak jadi merah air ini? Bisa nggak dipisahkan mana air mana teh tadi? Nggak bisa, tercampur aduk dia sudah. Tercampur aduk. Itu nanti namanya mukhalid. Ya, mukhalid. Mukhalid itu campur aduk sudah. Nggak bisa dipisah-pisah lagi. Nah, beda dengan mujawir. Kalau mujawir itu masih bisa dipisah. Ya. Baik, lanjut. 3. Perubahan itu sangat banyak yang sekira-kiranya air itu berubah namanya seperti air kopi atau air teh dan lain-lain. Air itu berubah total, berubahnya banyak sampai berubah nama. Saking banyaknya yang merubah, maka orang pun tidak lagi menyebut itu air hujan, itu air putih, itu air kosongan. Tapi orang sudah menyebutnya ini teh, ini kopi, ini susu. Berubah nggak sudah namanya? Sudah berubah namanya. Kenapa? Karena kelihatan fisiknya, berubah warnanya atau baunya atau warna atau rasanya, apalagi tiga-tiganya bau, rasa, warna berubah. Orang yang cerdas, orang yang pintar pasti mengatakan ini teh, ini kopi, ini susu. Pasti sudah. Nah, tapi kalau ada yang merubah namun sedikit saja dan tidak sampai merubah namanya, orang awam tidak mengatakan itu teh, itu kopi, maka masih suci. Umpama ada air seember.
kemudian kejatuhan air teh hanya setetes teh. Kira-kira teh yang setetes itu bisa merubah nggak satu ember air yang dalam ember tadi? Nggak bisa. Oh, sedikit sekali, jadi nggak ada berubah sama sekali. Cuman setetes saja. Nah, artinya walaupun ada benda jatuh seperti teh tadi, bendanya suci masuk ke dalam air tadi, tapi kalau dia nggak berubah total, alias orang awam masih mengatakan ini air biasa, masih air putih, masih air kosongan, masih ini air hujan, ini air sumur, air sungai, air laut, ya sudah. Maka itu masih dikatakan air mutlak. Bisa dipakai wudu, mandi wajib, mandi sunat, istinja. Mudah dipaham kira-kira? Kita punya ledeng. Dari mana ledeng kita itu, air ledeng kita? Ada yang katanya dari sungai Wain ya. Ada yang mengatakan air bor, sumur bor dibersihkan. Tapi yang namanya air olahan itu sebenarnya keruh. Bau tanah masih ada. Di rumah saya itu yang di sini di Wonorejo itu airnya kuning, selalu kuning. Ya, pokoknya kuning bang. Kenapa? Karena ya mungkin tidak bersih. Nah, sebagian tempat airnya bersih, ledengnya bersih. Sebenarnya kotor, tapi jadi bersih dikarenakan apa ya? Dikasih apa? Kaporit. Nah, kaporit ini merubah air, membuat air jernih, tapi orang masih mengatakan itu air ledeng. Walaupun kita cium masih ada bau kaporit, nggak apa-apa. Walaupun dimasukkan sengaja kaporit itu ke dalam air, nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang masih mengatakan ini air ledeng, kecuali kaporitnya banyak banget berubah, baunya bau kaporit yang betul-betul parah. Nah, itu sudah mutaghayyir. Tapi kalau sedikit saja, terkadang kita buka air kita tuh bau kaporit. Tapi kalau didiamkan, dia akan memuai. Maka airnya jadi bersih, bau kaporitnya hilang. Orang Bahari sebelum nemu kaporit membersihkan air pakai apa? Pakai apa? Kapur apa? Kaping. Kalau orang Banjar nyebutnya kapur sirih. Beda lagi ya? Ya, tapi orang kapur sirih. Orang Bahari itu yang saya lihat tuh pakai kapur sirih.